Pertama, reformasi birokrasi adalah merubah mindset dan kultur set. Ada nggak penjelasan ini kemarin dari Pak Warsito berkaitan perubahan paradigma. Kemudian mempertahankan, mempercepat, mempermudah pelayanan masyarakat. Apa ini bahasa sederhananya apa kemarin dalam reformasi birokrasi? Reformasi birokrasi menyederhanakan, mempercepat pelayanan, mempermudah masyarakat. Apa kemarin? Efisien ya, efisien waktu, efisien sumber daya. Kemudian dalam reformasi birokrasi kita harus menjadi subjek. Karena kalau tidak maka orang lain yang akan menjadi subjek dan itu sangat tidak enak. Oke, ini kemarin juga ada dari Pak Warsito bahwa dalam reformasi birokrasi subjeknya adalah ASN atau birokrasi itu sendiri. Bahkan kemarin sempat disinggung birokrasilah yang mendapat benefit pertama dari reformasi birokrasi. Benefit bukan profit, kemarin sudah ditegaskan. Kemudian meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pelayanan pemerintah. Ada kepercayaan. Oke. Ada lagi reformasi birokrasi berbasis budaya dilakukan dengan cara dan bahasa lokal lebih mudah diterima dan dilaksanakan. Oke, ini contoh-contohnya juga sudah banyak disebutkan kemarin. Kemudian reformasi birokrasi belum menyentuh lapisan pegawai tingkat unit. Tingkat unit maksudnya di mana ini? Di SKPD-nya ya? UPD-nya, oke. Itu pun belum, apalagi kemarin Bu Ida juga sempat menjelaskan kesulitan-kesulitan misalnya reformasi birokrasi terjadi di pedesaan. Ya kan? Mungkin lebih mudah masih di provinsi. Lanjut, reformasi birokrasi secara sistem sudah tertata, namun beberapa anggota organisasi tidak mau terlibat aktif atau menjadi subjek dalam program tersebut. Ini realitasnya ya, lebih ke realitas di lapangan. Kemudian reformasi birokrasi mensyaratkan berintegritas dan jujur. Oke. Implementasi reformasi birokrasi melibatkan partisipasi masyarakat. Ini juga sudah banyak didiskusikan kemarin berkaitan dengan pelibatan stakeholder. Diskusi kelompok 3 sepertinya kemarin ya. Kemudian lagi apa ini? Dalang kepo. Datang kepo. Oh, dalang kepo. Datang langsung ke Poli berorientasi pada peningkatan pelayanan ke masyarakat. Sinkron, sistem informasi kontrol anggaran. Reformasi birokrasi selalu satu tujuannya adalah menerapkan prinsip efisien dan efektivitas dalam pemanfaatan anggaran yang ada. Oke, ini ada penjelasannya dan juga konteks contohnya di lapangan. Kaitannya dengan efektivitas anggaran. Kemudian reformasi birokrasi meningkatkan layanan mudah, partisipasi masyarakat, budaya kerja. Ini lebih program kan? Ya, bawahnya ada tapi keterangannya. Oke, Saya pindah di contoh programnya. tulisannya terlalu kecil. Ya. Saya ambil dulu. Reformasi birokrasi adalah perubahan paradigma birokrat dari feodal menjadi apa ini? Oh, pelayan masyarakat. Oke, ini materi Bu Ida kemarin berkaitan dengan sejarah dari pra-feodal, pra-birokrasi, birokrasi, kemudian
birokrasi dari birokrat kemudian menjadi pelayan masyarakat. Reformasi birokrasi bisa berjalan dan diterima, disesuaikan dengan budaya lokal atau kearifan lokal. Oke, ini juga banyak didiskusikan kemarin. Kemudian yang di sini Ini lebih program. ke contoh programnya ya. Yang di sini lebih ke contoh programnya. Misalkan di sini untuk meningkatkan kesejahteraan di petani, nelayan, Biro ISDA, Seda, Provinsi Jateng ada program kartu tani, kartu nelayan, rego pantes, pelaporan online ya. Pelaporan online. Ya? Hemat energi dan itu hemat energi dan singkatan dari Bu ya. Pelaporan Pelaporan hemat energi dan air okay. online. Okay. Saya baru tahu ini. Ada itu Bu ya? Bagaimana itu bisa dijelaskan? Ini karena program. Jadi sesuai dengan Inpres nomor 13 tahun 2011 bahwa setiap instansi pemerintah itu wajib melaporkan penggunaan listrik dan air di lingkungan masing-masing. Jadi bisa dievaluasi pemakaian energi listrik dan airnya. Ya, itu kita secara berjenjang wajib melaporkan dari kabupaten ke provinsi melaporkan ke pusat. Dan ini ketuanya Menteri ESDM. Ngaten, Pak. Yang dari rumah sakit Pak Malik ada begitu? Ya, program itu kita nasrah dulu. Soal ini tadi yang disebut. Penggunaan listrik itu dengan sumber cahaya matahari itu dengan pakai itu kemarin sudah kita juga di Pelaporan penggunaan listrik dan air. Ada Pak, ada. Itu di target setiap waktu harusnya bisa lebih efisien. Ada. Di rumah sakit plus gas itu ada sejak 2012 Pak. Iya, dulu. Wah itu. Wah 2012 ya. Sudah berjalan. Ya semangatnya. Ya. Ini satu hal yang bagus karena krisis energi dan air itu memang menjadi keperhatian semua. Kalau kita instansi pemerintah, lembaga pemerintah sudah menjalankan itu bisa menjadi contoh bagi masyarakat dan bentuknya secara online. Ada sanksi enggak Bu? Kalau misalkan atau ada harus memberikan penjelasan bahwa penggunaan listrik dan air bulan ini tapi kok yang dibanding yang kemarin kok lebih tinggi bulan ini? Enggak, belum. Terputus Pak. Jadi tadinya mungkin mau ke sana. Tadinya mau ke sana Pak. Tetapi ternyata itu hanya berupa laporan dahulu, jadi belum ada punishment-nya. Ya. Jadi di kami Pak di Biro ISDA kebetulan dalam ada SK gugus tugas itu yang terakhir masih tahun 2008 zamannya Pak Bibit itu Biro ISDA sebagai sekretaris. Jadi pelaporannya itu dikirimkan ke kami Biro ISDA, kita yang merekap. Jadi setiap kita laporan ke pusat itu kita sertakan analisisnya. Jadi kabupaten kota pemakaian pada kan dibandingkan dengan tahun yang lalu pemakaiannya lebih banyak, lebih efisien atau lebih boros. Jadi kita yang menyampaikan laporannya ke pusat itu seharusnya dari yang kabupaten kota ataupun SKPD dari hasil itu mereka kan ada disuruh bikin tim gugus tugas di masing-masing. Jadi misalnya itu mereka bisa menganalisa, pemakaiannya setiap bulan itu efisien atau tidak. Kalau tidak, apa yang langkah-langkah yang bisa membuat untuk efisien seperti mengganti lampu dengan lampu yang hemat energi, pakai sensor atau pakai EBT yang pakai panel surya untuk menghemat listrik gitu. Jadi ada langkah-langkah konkret untuk melakukan penghematan energi setiap tahunnya, jadi gitu Pak. Oh belum ya, oke. Iya. Biasanya ada SKPD yang
untuk air itu kan biasanya menggunakan PDAM, tapi ada juga yang menggunakan sumur air tanah itu. Lah sumur air tanah itu kan pakai pompa. Mereka itu rata-rata tidak menggunakan meteran. Jadi kalau menggunakan sumur di pemakaian airnya negatif karena menggunakan air tanah. Padahal lah itu kedepannya kita akan membuat himbauan bahwa sumur air tanahnya itu dikasih meteran, jadi bisa terukur berapa pemakaiannya setiap Berapa kubik bulannya. setiap bulan. Kalau tempat Pak Gunardi bagaimana Pak Gunar? Air, Pak. Iya, soal yang kita bicarakan tadi ini. Untuk air kebetulan kami punya sumur yang biasa, Pak. Ada enggak pelaporan energi, tadi ini apa pembahasannya adalah pelaporan soal penggunaan energi dan air. Ya karena ini kenapa ini menarik? Karena pertama itu bisa dipakai bahwa kita birokrasi itu sudah melakukan sesuatu yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Satu. Kedua, setiap rupiah yang kita keluarkan itu juga bisa diukur. Nah, tempatnya Pak Gunardi bagaimana? Kebetulan kami kan mengelola yang Stadion Jatidiri. Tempatnya Bapak apa? Instansinya? Lah iya. Disporapar kan mengelola Disporapar. kawasan Jatidiri. Yeah. Nah, Jatidiri kan termasuk fasilitas umum, Pak. Yeah. Jadi kalau terkait dengan listrik dan air memang ini Jatidiri ini kan baru dalam taraf pembangunan. Dan untuk penataan landscape-nya yang itu kan belum selesai. Jadi memang pengaduan yang dari masyarakat itu ada di antaranya bahwa karena landscape itu belum selesai, itu kan saluran air juga belum bagus, Pak. Jadi kemarin itu terjadi banjir yang menyebabkan lingkungan sekitar itu merasa Terganggu. Iya, terganggu. Iya. Ya, itu di antaranya. Kalau yang listrik sih sementara belum ada, Pak. Belum ada pelaporan. Ya, belum ada pelaporan. Kalau di gedung Disporapar di tempatnya Pak Sinung, ya, saya sering ke sana soalnya. Oke. Ya, itu bagaimana? Apakah ada seperti yang dilakukan oleh Sekda di gedung kita Jalan Pahlawan itu kalau jam 4 jam 5 itu ada otomatis mati? enggak. Belum. Belum. Ya, belum ya. Ya. Oke. Iya. Terima kasih. Iya, AC-nya mati ya. Ada dari meja sini ada yang bisa disampaikan soal tadi diskusi yang ini? Ya, sebenarnya hampir sama Bapak. Ya. Kalau di rumah sakit kami itu semua berupaya untuk efisiensi sebenarnya. Oke, ya. Jadi kalau tadi disampaikan ada pelaporan penggunaan listrik maupun air itu memang kebijakan. Ya. Kebijakan dari Pemprov Ya. untuk mengetahui seberapa besar pemakaian itu. Ya. Dan rumah sakit diminta atau institusi ya Pak, institusi kebetulan kami rumah sakit itu diminta untuk bagaimana bisa seefisien mungkin. Tetapi situasinya kan tidak sama Ya. karena penambahan alat-alat itu kan seringkali juga memicu peningkatan, sehingga kadang-kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan efisien itu. Namun demikian seperti program panel surya itu sudah diimbau semua institusi agar menggunakan itu. Dan kebetulan rumah sakit kami juga sudah menggunakan panel surya untuk PJU, penerangan jalan umum di lokasi di sekitar sekitar. itu. Oh, Ya, sip. ya, itu. Bagus. Terus yang air tanah kita sudah pakai meteran Pak. Jadi kita pasang meteran sendiri Ya. untuk kita kontrol. Amino ya ini Pak ya. Betul. Kita Amino kontrol. sudah pakai meteran sendiri Jadi, meskipun dia pakai masing-masing air tanah sumur dalam itu kita pasang itu karena itu menjadi syarat perizinan sebenarnya. Oke, ya. Jadi ketika Benar. tidak ada polnya ya, Ya, tidak ada bisa. meterannya ya tidak bisa. Oke. Saya kira itu Pak. Terima Ya, kasih. terima kasih. Bapak Ibu, ini salah satu bentuk accountability sebenarnya, itu bisa diukur. Jadi kalau kalau di rumah sakit ada penambahan mesin atau alat, penambahan pasien dengan berapa yang digunakan energinya itu kan bisa diukur. Nah, saya nggak umum karena dengan Pak Malik sama dari Kelet kita sedang mendorong soal penggunaan
seefisien mungkin antara, kalau di rumah sakit itu kan ada berapa pelayanan satu bed rumah sakit itu untuk pasien, misalnya ada istilahnya PUR lah, apa segala macam. Nah itu bisa, ya itu kita bisa ukur seberapa efisiennya. Nah tentunya kalau disebut benefitnya ke siapa? Ya ke kita sebenarnya birokrasi. Kalau itu semakin efisien, terus kita sebagai yang, apalagi yang rumah sakitnya sudah BLUD, nah itu kan bisa mengukur dan dengan sendirinya nanti jatuhnya juga kesejahteraan untuk birokrasi. Jadi kalau disebut di sini ada bahwa reformasi birokrasi, sekali lagi kita mau buktikan reformasi birokrasi itu yang akan menikmati, yang utamanya sebenarnya birokrat sendiri. Oleh karena itu, yang menjadi subjek dari reformasi birokrasi ya kita. Jadi karena kita tahu kayak tadi itu, ya. Kalau kita tidak accountability terhadap penggunaan sekecil sesen apapun terhadap energi, terhadap apa yang lain, kita nggak akan bisa lihat tuh cash flow kita sebenarnya. Di situ kita juga nggak bisa ngomong soal tambahan. Ini yang Bapak Ibu pahamkan. Misalkan TPP ketika dinaikkan oleh Pak Ganjar, berapa serangan yang menimpa beliau dan beliau kekeh. Ya, ini bukan satu apa namanya otomatis, dan sekarang kan sudah dilihat seolah-olah biasa saja dan malah sik ngersulah sik kurang wae kan gitu. Maaf ya, ini. Kebetulan gini, saya ini sebelum membantu Pak Ganjar adalah konsultan di UNDP. Salah satunya adalah penguatan kelembagaan. Nah, karena di soal kebencanaan maka lembaga-lembaga adalah BPBD di berbagai daerah. Salah satu yang dilihat bagaimana agar sebuah instansi itu menguat, itu ya soal-soal penggunaan sumber dayanya. Ketika sumber daya itu digunakan secara efisien, apalagi soal kebencanaan, maka itu sebenarnya meringankan kerja-kerja para birokratnya. Ya. Yang ujung-ujungnya adalah kesejahteraannya meningkat. Nah, Pak Ganjar melakukan itu karena sudah dihitung nih, bisa nih. Diserang sampai ada NGO atau lembaga DPRD misalkan, loh itu kok pundak TPP kok orang dihitung kinerja apa segala macam. Enggak, entar dulu. Kita mulai dari seperti Pak Ganjar sampaikan oleh Pak Warsito, kita mulai dulu dari semuanya dengan hal yang ini. Agar teman-teman di birokrasi nyaman dulu. Tapi tolong dibantu kata Pak Ganjar. Bariki ya awak dhewe sing biyen lah. Saiki kita mulai. Kalau itu bisa pencatatan, accountability, penggunaan sumber dayanya itu mungkin akan bisa dinaikkan lagi. Gitu loh maksudnya. Kalau jenengan nggak dukung, susah. Ah iki apa to? Ngene iki to. Konsekuensi dari accountability, transparansi, integritas itu adalah mengeliminir keuntungan-keuntungan dulu yang disebut kelompok, klik, instansi basah, instansi kering. Itu akan hilang karena akan dirasakan oleh semuanya. Itu di internal dulu ya tarung, sampai kita ini dibilang, alah paling 3 wulan wis balik. Kita mau buktikan. Ini yang sebenarnya mau dilakukan. Buktinya kami yang melekat sama Pak Ganjar, itu misalkan, kami tidak boleh menggunakan semua resources kayak zaman yang dulu, bukan zaman dulu yang jelek, tapi mungkin pimpinan yang dulu mensiasati keadaan dengan caranya. Ya. Seperti Pak Warsito katakan ya, nggak ada jelek dan buruk. Yang ada adalah situasinya digunakan sepenuhnya, tapi prinsip-prinsip tadi, integritas, accountability, ya, transparansi, kalau digunakan ya kita bisa menjalankan. Nah ini kalau tidak didukung oleh birokrasi, ya wes kok balik nih, zaman kegelapan yang disebut teman-teman sendiri loh. Jadi ketika masuk kita melakukan assessment, misalkan Jateng tanpa lubang, perdebatannya di TAPD misalnya pada waktu itu,
Iki duitnya teko ndi wong teko 600 miliar iku wae dienggo maintenance. Ora cukup. Nah, ketika kita ajak yo metani bareng-bareng, kita bisa naikkan 1,2 T. Dan apa jenengan semua dihormati itu. Coba kalau jenengan ketemu dengan kabupaten, dari mulai TPP sampai soal kinerja kita, Pak provinsi, banyak sekali teman-teman saya, seangkatan saya, misalkan, itu ngomong, nek pindah neng provinsi, aku orang urus soal pindah-pindahan. Tapi saya tanya juga, apa sih yang ini kan? Gitu loh. Nah kalau ini bisa ditularkan ke unit-unit terkecil kita di provinsi, ini bukan main-main memang reformasi birokrasi kalau kita mau ini memaknai untuk kita. Tapi kalau dimaknai sebagai wah iki aku dikongkon rene iki beban, aku iki arep ngene angel, ya susah. Dan itu sudah dibuktikan oleh Pak Gubernur kita ketika berhadapan dengan DPR, itu saya lihat banget. Pengalokasian anggaran yang turun ke daerah misalkan. Ada satu daerah kita evaluasi, itu bantuan provinsi, BenQ-nya, apanya, itu nggak pernah turun naik terus, tapi kemiskinan masuk di 5 besar coba. Saya nggak mau sebut. Terus siapa yang main ini? Nah, yang terjadi adalah itu. Ya, ini kalau dalam tugas saya misalkan, saya dengan Pak Kunto misalkan, ya, Pak Kunto saya bilang gini, waduh matur nuwun, terima kasih Pak Gubernur tegas. Kalau tidak saya yang masuk. Ada pernah kayak gitu, karena ditekan. Banyak pihak, bisa cerita ke Pak Kunto. Ya. Itu yang teman kita, enggak, saya bilang enggak, lapor Pak Gub, enggak, coret. Oke, terima kasih Pak Yuli. Saya kira sudah masuk semua ya yang disampaikan Pak Yuli, tadi memberikan banyak gambaran apa-apa yang sudah kita diskusikan kemarin, dari birokrasi menjadi subjek, efektivitas, efisien, transparansi, secara teori kemarin, kemudian bagaimana realitas di lapangan, mungkin sudah berjalan 5 tahun lebih ya Pak Yuli, tadi banyak digambarkan Pak Yuli. Bapak Ibu juga sudah menggambarkan dalam satu kalimat, saya kira reviewnya masuk ya, apa yang diteorikan kemarin kemudian dalam praktek yang berjalan sudah bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Begitu? Oke. Aplaus dulu untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, untuk mempertajam kita masuk ke sesi pleno, apa yang sudah menjadi diskusi di World Cafe kemarin sore. Sudah komplit nggih juru bicara masing-masing kelompok? Sudah? Diwakili wakilnya nggih. Mungkin bisa cepat karena waktunya tadi molor. Dari kelompok 1 dulu juru bicaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Hasil diskusi dari kelompok 1 tadi malam, yaitu plus minus reformasi birokrasi di Jawa Tengah. Plus ada tambahan juga masukan dari kelompok-kelompok yang lain, kelompok 2 dan 3. Oke, kebijakan reformasi di Jawa Tengah, boten korupsi, boten ngapusi, blokos juto dan opo anane. Seperti lagu kami tadi malam ya, yang mengikuti. Kita bisa goyang bareng ya Pak ya. Ternyata segala sesuatu permasalahan itu bisa kita carikan jalan pemecahannya itu dengan lebih asik kalau kita open mind, ya. Jadi positif dari pelaksanaan reformasi birokrasi, yang pertama itu termotivasinya masyarakat dalam partisipasi pelayanan di semua sektor. Terus kemudian yang nomor 2, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Yang ketiga, masyarakat lebih mudah menyampaikan aspirasi, keluhan, dan saran. Yang keempat, banyak inovasi yang dikembangkan, kemudian ASN semakin bersih dari KKN. Selanjutnya pelayanan semakin singkat dan sederhana dan memberikan kemanfaatan yang lebih. Sedangkan negatifnya, yang pertama itu menempatkan ASN sebagai pelayan masyarakat dan menimbulkan beban kerja yang berlebih.
menjadikan masyarakat berlebihan untuk dilayani. Kemudian overlapping tugas antar instansi, meningkatnya aduan masyarakat yang tidak dapat dibuktikan dengan data-data yang benar. Dan selanjutnya itu muncul biaya tambahan, kemudian peningkatan inovasi yang tidak diikuti oleh redistribusi SDM yang tidak seimbang. Kemudian mengurangi sumber daya manusia, menjadikan ASN tidak produktif. Itu plus minusnya, nggih. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Jawa Tengah ini hasil diskusi semalam. Mas, mungkin setelah tadi malam ada yang mendapatkan lagi masukan-masukan, monggo silahkan. Gitu Bapak yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan untuk melengkapi, terutama dari penjaga warung tadi malam yang tidak ikut keliling muter. Oke, mungkin catatan saya sekedar pertanyaan, beban kerja berlebih dengan teknologi jadi berlebih atau jadi lebih efisien malah? Tetap berlebih, ya. Dua sisi, lebih ringan. Akhirnya dia yang handle semua, sementara yang memang tidak kompeten di situ akhirnya kan karena tidak bisa mengikuti dan mungkin tidak mau mengikuti, akhirnya kan santai-santai atau seperti apa nggak bisa apa ya, istilahnya nggak move on, nggak ikut sistemnya. Tidak ikut sistemnya. Oke. Ya karena itu kontradiksi ya, yang negatif itu. Di atas disebutkan soal apa namanya beban kerja, ya kan? Ya. Terus yang satunya disebutkan banyak yang tidak produktif. Nah mungkin yang lebih bagus adalah yang ini sebenarnya. Peningkatan inovasi yang tidak diikuti oleh redistribusi SDM tepatnya ya. Bukan karena tidak produktif, karena teknologi diciptakan seperti yang sudah disampaikan Pak Warsito, diciptakan untuk membantu kita ya, membantu kita manusia atau birokrasi dalam ini untuk bekerja secara efisien. Sekarang misalkan kalau kesepakatan bahwa surat elektronik itu dianggap dan tanda tangan elektronik itu dianggap apa namanya sudah cukup dan legal, misalkan kalau ada aturan begitu, maka kita sebenarnya nggak perlu lagi gontong-gontong surat untuk cari orangnya. Kalau kami misalnya di lembaga kami di LGP ataupun lembaga saya yang lain, saya sebagai sekretaris di LGP misalkan saya dimanapun saja Mas Kunut sebagai pelaksana harian sekretaris itu bisa, Mas Juli tolong dibaca tanda tangan elektronik dengan FNS, terus FNS kirim. Misalkan kami kerjasama lagi dengan ya kayak lembaga-lembaga internasional begitu. Nah itu yang akhirnya meredius pengeluaran kita di soal apa? People. Nah yang kami dapati misalkan yang saya lakukan ini contoh, kami memeriksa 7 rumah sakit karena yang itu ya, itu kira-kira ada duit 600 jutaan di setiap rumah sakit itu untuk pengadaan ATK terutamanya misalkan, pasti yang di dalamnya ada kertas. Nah kalau sebagai blood ya, kalau kita bisa kurangi ini menjadi ini, kan sebenarnya ini bisa cost-nya bisa untuk yang lain, sehingga cost pengeluaran pembiayaan kita itu berkurang, maka surplusnya akan muncul. Kalau surplus akan muncul, maka balik-balik lagi tingkat kesejahteraan akan ditingkatkan. Gitu-gitu loh ininya. Tapi kalau kita cara berpikir, alah, wong duit-duitnya negara wae Pak, ya monggo. Bahwa kita tidak akan maju dan ngomong ke soal kesejahteraan dikritik oleh masyarakat yang membayar pajak, ya jangan marah-marah. Gitu loh. Ini ya maksudnya kenapa saya katakan reformasi birokrasi atau Pak Warsito katakan itu untuk kita. Nyamanan itu. Nah, sehingga kalau ada dua negatif kayak gini, yang tepatnya adalah bagaimana kita mendistribusikan SDM kita. Jadi ketika kita mau pengadaan sistem e-budgeting misalkan, apa itu yang terreduce tenaga langsung dari, nah itu terus dialokasikan. Nanti setelah ini
harusnya digeser kemana. Sehingga tidak ada tenaga yang idle. Gitu. Nah, dan ukuran kinerjanya sebenarnya juga bisa diukur. Pak Gub ini sekarang di dashboard di sebelah ruangannya Pak Bu, itu paling tidak sudah bisa ngukur berapa serapan. Di Sekda tahu kan itu. Makanya dia ini kok urung, ya Bu, ini neng, sampai sekarang nanti di satuan 3 ya di dalam penganggaran kita untuk bisa lihat ini unit kenapa ini. Nah ini maksudnya bukan untuk toh ngawas-ngawasi sebagai manajer, ya tentu dia harus tahu untuk itu semua, bisa membalance. Nah kalau tidak didukung, yang tadi Ibu Dwi tadi katakan banyak yang tidak mau tahu gitu, ya susah. Terus dia terus dikritik dihadap karena ini kan sah mereka mengkritik karena dia membayar pajak seperti halnya kita ya. Dan kita kalau Pak Warsito katakan birokrat itu adalah orang-orang yang pilihan, itu benar. Kalau kita lihat itu pembukaan CPNS ribuan orang. Saya kemarin ke Kalimantan di Kerangkalan karena saya jadi narasumber nasional dan fasilitator nasional, misalkan ketemu dengan kelembagaan di UPD di Kalimantan. Ada anak itu bekerja di sektor minyak, dia mau masuk PNS. Saya heran, saya tanya ya, itu bagian karena untuk memperkaya saya. Salah satunya adalah dalam situasi yang kayak gini nih, Covid kata dia, ternyata yang paling untung Mas, saya itu sudah 3 tahun resign masuk itu PNS ya. Meskipun istrinya ini, tapi yang paling bertahan ya PNS. Maaf ya, ini internal kita. Dalam situasi yang kayak gini. Mau diakui atau tidak. Ya, gitu. Kalau orang yang di dunia usaha atau orang yang di sektor-sektor swasta karena teman ini tadi yang saya wawancarai, ya ini langsung kok. Nah itulah pilihannya dari sisi itu. Pilihan yang lain, kalau nggak pinter, ya, di CPNS nggak akan masuk jadi PNS. Jenengan ini orang pilihan karena pinter. Yang ketiga, secara konstitusional, konstitusi regulasi, jenenganlah pengelola anggaran. Orang ana wong duduk PNS iso ngelola anggaran negara. Jenengan ini DPR bisa menentukan, tapi pengelola anggarannya ada di jenengan. Kalau bukan orang pilihan, gitu loh maksudnya ya. Nah, kalau sebagai orang pilihan tentu secara sosial, secara profesional memang ya beda dengan orang yang di jalanan saja. Dengan saya aja beda, jenengan lebih hebat. Serius itu. Saya nggak bisa menentukan jadi penanggung jawab penganggaran. Ya, saya hanya bisa menyarankan, menasehati, memberi masukan. Itu bedanya. Pegang ini proyek harganya jenengan. Tapi kalau jenengan menghargai diri jenengan sendiri tidak bisa, itu kegagalan reformasi birokrasi di situ sebenarnya. Paham nggak maksud saya ya? Ini. Jadi jenengan harus menghargai diri jenengan. Dimanapun. Dengan pimpinan pun. Iku entuke hablum minallah dan hablum minanas, di agama saya begitu mengajarkannya. Ngibadahe tenanan. Rene iki teko ada-ada teko Solo rene 7 kilo sak jam, iku wis dicatat. Nek diniati sebagai bagian dari itu tadi. Gitu? Nah. Oke, lanjut Bapak. Oke, terima kasih Pak Yuli. Secara data yang ditampilkan kelompok 1, ketika mengidentifikasi yang positif dan negatif, kalau saya lihat lebih banyak positif ya. Ya, positifnya 7. Tepuk tangan untuk kita semua. Artinya reformasi birokrasi sebuah keniscayaan di birokrasi sendiri. Bapak Ibu bahkan mungkin tidak bisa menemukan yang negatif lagi setelah 5 ya. Setelah 5 itu kayaknya yang 2-0, kesulitan mencari. Yang negatif apa begitu.
redistribusi ya. Ya. Teknologi. Negatifnya tipis. Ya itu kalau disikapi kan selesai, Pak. Iya. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 1. Terima kasih. Kemudian, oke, monggo ada tambahan? Yang negatif menempatkan ASN sebagai pelayan masyarakat. Ini maksudnya gimana ya? Saya agak terganggu, kita ini kan ASN itu otomatis pelayan masyarakat. Di aturan undang-undangnya demikian. Kalau itu dijadikan negatif, wah ini sesuatu yang luar biasa kita. Ini satu ya? Saya mungkin kalimat yang betul mungkin ya Pak. Oke, itu tidak. Beban kerja yang berlebih gitu. Negatifnya kan itu, beban kerjanya menjadi banyak itu ya, berlebih. Tapi ASN-nya jangan ditulis deh. Oke. Karena itu kan sudah kontrak mati PNS itu, apa ASN. Benar. Yang tidak bisa diganggu gugat menjadi kelemahan. Jadi mungkin yang kami sampaikan sebagai hal negatif yang kami identifikasi atau kami temukan adalah dengan adanya termotivasinya masyarakat dalam berpartisipasi di dalam pelayanan di semua sektor, itu akan menjadikan hal negatif dua hal itu. ASN itu akan beban kerjanya berlebih dan menjadikan masyarakat itu menjadi lebay gitu. Jadi menjadi berlebihan untuk mendapatkan pelayanan. Jadi betul seperti yang disampaikan oleh Pak Sinta tadi, Pak. Jadi itu sebenarnya lebih ke beban kerja. Jadi lebih ke beban kerja. Dan juga benar ketika nanti itu disikapi dengan redistribusi ASN yang baik, yang benar, yang sesuai dengan beban kerja, maka itu akan bisa teratasi. Oke. Jadi memang lebih ke ASN dengan beban kerjanya menjadi berlebih. Seperti itu. Terima Boleh kasih. saya ganti? Ya. Redaksionalnya ya, usulan penggantian redaksional. Kemarin sudah saya sampaikan, cuman belum tajam di sini. Bahwa reformasi birokrasi itu untuk birokrasi. Saya hanya belum melihat yang untuk birokrasi yang mana gitu loh. Maksud saya birokrasi itu birokrat dan sebagian besar birokrat itu adalah ASN. Maksudnya begini, manfaat positifnya atau positifnya dari RB itu untuk ASN apa? Kan belum kelihatan di situ. Meskipun sudah disampaikan berkali-kali tadi, ASN sejahtera dan sebagainya, TPP ini mudah, tunjangan kinerjanya banyak dan sebagainya itu. Nah, saya hanya ingin garis bawahi di positifnya itu mestinya ASN-nya bukan hanya bersih dan bersih dari KKN dan sebagainya. Itu pasti harus, tetapi sejahtera. Satu lagi sebenarnya nyaman. Benefitnya ya. Iya. Kok RB harus membuat pegawai sejahtera dan nyaman? Kalau RB membuat pegawai tertekan, saya yakin tidak akan berkelanjutan. Itu hanya penekanan aja. Jadi RB untuk birokrasi ya seperti itu. Mungkin loh, ini teorinya Maslow kemarin ya, di Rembuk kemarin. Yang kita cari itu memang level-levelan nih. Pegawai itu bersemangat. Ini di RB kan pegawai harus semangat nih, merubah pola dan sebagainya. Tidak mudah bagi pegawai, terutama yang tua-tua, mohon maaf. Okay. Itu berat. Nah, mereka akan semangat manakala teorinya Maslow dijalankan. Satu, yang pertama, level pertama ini TPP ini mudah oke gitu. Level level terakhir adalah kepuasan. Nah, ini kepuasan ukurannya angel kan, personal kan angel. Yang bisa diukur hanya sebagian besar hanya di bentuknya kesejahteraan, sebenarnya satu lagi kenyamanan. RB untuk kesejahteraan dan kenyamanan pegawai, tagline-nya itu. Terima kasih. Oke, kaitannya dengan benefit sebetulnya ya yang kita diskusikan kemarin, usulan Pak Suraji, benefitnya adalah kenyamanan dan kesejahteraan. Tambahannya dari kesimpulan diskusi kelompok 1 plus minus reformasi birokrasi. Cukup? Kelompok 1? Sudah terwakili semua ya? Baik, kita lanjut ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Reformasi birokrasi yang mendukung visi Jawa Tengah menuju Jawa Tengah semakin sejahtera, berdikari, tetap mboten korupsi, mboten ngapusi. Untuk mendukung visi Jawa Tengah,
reformasi birokrasi yang dilakukan yaitu ada 8 area perubahan. Yang pertama yaitu manajemen perubahan. Dalam manajemen perubahan itu adalah merubah mindset birokrasi dari dilayani menjadi melayani. Adanya budaya kerja ASN, lalu germas sehat, ada gerakan revolusi mental, serta yang paling penting adalah komitmen dari pimpinan. Yang kedua adalah penataan perundang-undangan. Di sini yang dimaksud adalah review peraturan atau harmonisasi agar tidak terjadi tumpang tindih antara pusat dan daerah dan tidak saling menghambat. Yang ketiga adalah penataan penguatan organisasi. Dalam hal ini adalah penyederhanaan birokrasi, terutama dalam pelayanan umum, evaluasi kelembagaan, penurunan tumpang tindih tupoksi, serta sinergisme antara pemerintah pusat dan daerah. Yang keempat, penataan tata laksana. Di sini adalah membuat peta proses bisnis yang akan di breakdown menjadi SOP, Standar Operational Procedure, yang di masing-masing instansi harus punya standar pelayanan. Yang kelima, penataan sumber daya manusia. Di sini ada perekrutan CPNS secara online. Seleksi terbuka jabatan fungsional tertentu, JFT untuk eselon 2. Ada talent pool untuk administrator dan pengawas. Adanya standar kompetensi jabatan serta sistem merit di sumber daya manusia. Yang keenam adalah penataan akuntabilitas kinerja. Di sini kita punya aplikasi Sakip. Terus adanya penetapan reward and punishment. Yang keenam, penguatan pengawasan. Di sini ada APIP, whistleblowing system, adanya pengaduan masyarakat, serta penerapan SPIP yang efektif. Yang terakhir adalah LHKPN, laporan harta kekayaan pejabat negara. Yang terakhir ke-8 adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini adalah pelayanan berdasarkan berbasis IT yang terintegrasi. Di sini ada contohnya aplikasi Sakpole, OSS, e-budgeting, e-planning, dan e-controlling. Di sini kita juga menampung usulan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Yang pertama adalah perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur. Dalam hal ini dilakukan dalam bentuk diklat, BIMTEK atau pelatihan, serta perlu adanya sertifikasi keahlian bagi aparatur. Yang kedua, dari 8 area perubahan, itu perlu dilaksanakan dengan goal atau tujuan yang ingin dicapai adalah efektivitas dan efisiensi anggaran, sehingga dapat digunakan untuk mendukung visi gubernur menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari. Yang ketiga, quick win-nya adalah potensi di Jawa Tengah dapat dijadikan untuk model nasional seperti contoh kartu tani. Kartu tani itu adalah bagian dari Jawa Tengah yang kemudian digunakan secara nasional. Terus ada lagi untuk menurunkan kematian ibu dan bayi, ada program Nginceng Wong Meteng. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RB sinergi dengan RPJM. D. Harusnya begitu. Jadi 8 area RB itu mestinya lebih difokuskan pada visi misi pembangunan daerah. 8 area dilaksanakan, oke memang harus dilaksanakan, tetapi karena ini harus sinkron dengan RPJM, itu Jawa Tengah sejahtera, berdikari, mboten korupsi, mboten ngapusi. Temanya mungkin sebelumnya. Ya, artinya sekali lagi 8 area perubahan ini lebih difokuskan pada hal-hal yang mengarah pada Jawa Tengah sejahtera, berdikari, mboten korupsi. Jadi kalau saya lihat kan di 1 sampai 8 area kan belum kelihatan nih. Semua melaksanakan, kabupaten lain semuanya melaksanakan. Cuman yang kelihatan yang benang merahnya antara 8 area itu dengan itu
dengan visi misi belum kelihatan. Kemarin kami sampaikan dan ada masukan dari teman kami. Salah satu bentuknya keberpihakan fokus atau lebih memprioritaskan pada hal yang terkait dengan visi misi. Contohnya kemarin gini, contohnya misalnya berdikari. Jawa Tengah ini mau berdikari apa misalnya gitu, yang berdikari mungkin pangan, terus kemudian energi dan sebagainya. Artinya 8 area itu salah satu diarahkan untuk hal seperti itu. Kalau kami nih, ini contohnya aja di Kabupaten Boyolali. Boyolali itu visinya pro investasi. Maka kami akan melakukan yang kami lakukan di area pertama, yang kelembagaan ini. Yang kelembagaan nih, kami mengarahkan pada penguatan kelembagaan yang melayani perizinan. Kemudian merubah tata laksananya atau namanya untuk mempermudah layanan tentang perizinan. Jadi yang kami lakukan dari 8 area itu ada beberapa hal yang sifatnya disambungkan dengan visi misi. Kemudian kami juga ada salah satunya adalah di kami itu ternak sapi menjadi unggulan. Di ternak sapi menjadi unggulan. Dan sejak dulu dinas peternakan itu berdiri sendiri di kami. Biasanya di kabupaten lain kan gabung dengan pertanian nih. Karena yang kita urusi banyak dan visi misinya adalah salah satunya adalah penghasil susu dan daging sapi. Maka kami dari organisasi waktu itu mengarahkan agar peternakan itu kita optimalkan struktur organisasinya. Kemudian kita backup sistem informasi, kami punya namanya SIMAPI, Sistem Informasi Monitoring Sapi. Kalau bahasa kerennya KTP sapi, kami punya itu. Itu yang sifatnya, mohon maaf istilahnya, sifatnya lokal kami. Makanya yang kami maksud agar kelihatan betul benang merahnya antara 8 area RB itu dengan visi misi pembangunan daerah. Sekian, terima kasih. Jadi sebenarnya antara 8 area perubahan dengan visi misi gubernur itu sudah ada benang merahnya. Tapi benang merah yang kita sampaikan di sini adalah dalam bentuk misalkan berdikari. Dalam bentuk program di Jawa Tengah itu sudah dilaksanakan itu dalam berupa pembuatan kartu tani barangkali. Itu salah satunya itu agar mendukung para petani kita bisa lebih mandiri. Terus apa Mbak? Ada harga pantas ya? Ada harga pantas dan sebagainya. Itu juga salah satu upaya untuk mendukung kemandirian para petani Jawa Tengah. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Di kami itu sudah kita kasih gambaran-gambaran bahwa contoh-contoh programnya, contohnya kartu tani. Kartu tani itu awalnya itu dari kita punya bahwa pupuk itu kan barang subsidi. Selama ini pengawasan pupuk sangat sukses dilakukan. Untuk kita mencoba memasukkan bahwa untuk mengambil pupuk harus pakai kartu tani. Jadi ada 2 benefit, kita bisa memantau pupuk subsidi dan petani dapat jaminan bahwa dia sudah mendapat jatah pupuk setiap orang segini setiap bulannya sudah dihitung. Dan nanti kita akan kembangkan kartu tani jilid 2, itu nanti lebih hebat lagi karena Pak Ganjar itu menghendaki selama ini kan ketika panen bawang semua panen bawang, akhirnya harga bawang jatuh. Nah itu Pak Bub ingin ada kayak geotagging, geomapping agro produk-produk pertanian. Jadi misalkan di Brebes saat ini tanam bawang, nanti kalau ada yang kelebihan bisa secara sistem, di Kabupaten Brebes lagi panen bawang, di sini ada panen sedikit kita tukarkan Lombok. Jadi di petani itu kalau waktu panen raya itu rata-rata harga jatuh. Itu yang kita pikirkan. Terus untuk meningkatkan kesejahteraan petani kita ada program aplikasi Rego Pantas. Jadi selama ini petani itu kan ada sebagai produsen, ada resellernya. Dengan Rego Pantas ini nanti petani bisa menjual langsung. Jadi menawarkan produknya langsung di aplikasi Rego Pantas itu langsung kepada konsumen. Jadi petani mendapatkan benefit harga yang lebih baik. Selama ini kan petani hanya sebagai produsen, harganya dimainkan oleh pengecer. Nah itu kita untuk meningkatkan kesejahteraan petani, kita mencoba menggabungkan, langsung mempertemukan petani dengan konsumen
langsung melalui aplikasi Rego Pantes, ngaten contohnya. Terus nanti kita juga akan mengembangkan program Sislogda, sistem logistik daerah. Itu juga untuk memastikan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah. Ngaten Pak. Tema dari kelompok 2, visi mboten korupsi, mboten ngapusi, sudah tergambar nggih reformasi birokrasinya dari kelompok 2. Tadi yang kemudian ditambahi Pak Suraji adalah keberdikariannya yang belum kelihatan. Tadi sudah digambarkan dan ada tanggapan juga dari kelompok 1, syarat-syaratnya sudah ada sebetulnya. Kartu tani, terus Rego Pantes dan lain-lain yang disediakan oleh birokrasi. Hanya sudah digunakan maksimal atau belum itu yang masih jadi persoalan bagi kita. Pak Yuli mau nambahin mungkin? Iya, sebenarnya nggak ada yang bertentangan ya. Yeah. Kalau kita ngomong soal visi Jawa Tengah, berdikari, sejahtera, berdikari, ya, mboten korupsi, mboten ngapusi, ya itu tadi ini sudah disebutkan ya. Jadi Pak ya, e-budgeting, e-planning, e-control itu sudah berjalan dan kita sekarang dapat kunjungan dari berbagai wilayah dan mendapatkan penghargaan kan ya, Ibu ya, itu. Nah, tapi memang Pak Suradi menekankan sekali lagi, ada 8 area itu kita fokuskan kepada yang menjadi unggulan. Itu aja catatannya dia. Nah, pembelajaran dari Boyolali adalah ketika Boyolali mencanangkan sebagai lumbung ternak, katakanlah begitu, iya ya. Nah, itu membuat sistemnya atau mencanangkan investasi ya menjadi kabupaten ramah investasi, membuat itu. Itu aja sih sebenarnya. Nah, tapi di Jawa Tengah sudah dilakukan dan ini memang lebih pada contoh. Catatan aja ini untuk mengingatkan. Oke, langsung aja. Ya. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 2. Lanjut, kelompok 3. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 membahas masalah reformasi birokrasi yang bisa mendorong keterlibatan aktif para pemangku kepentingan di masyarakat. Ini 8 areanya langsung aja Pak. Di sini kami mencoba dari kelompok 3 kemarin menjabarkan strategi khususnya mungkin dari tadi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kalau kelompok 2 ke 8 areanya. Tapi di sini kami menekankan pada bagaimana kami membangun mendorong agar masyarakat itu juga atau stakeholders bisa ikut, karena itu tadi top down dan bottom up itu harus seimbang untuk menuju Jawa Tengah yang sejahtera, berdikari, tetap boten korupsi, boten ngapusi. Lanjut. Hasil kami cukup sederhana tapi kemarin sudah ditambahi juga oleh beberapa kelompok baik dari kelompok 1 dan kelompok 2. Terima kasih atas masukannya. Yang pertama adalah strategi yang harus dilakukan adalah membangun komunikasi dengan masyarakat terkait layanan informasi sesuai karakteristik atau budaya lokal dalam rangka keterbukaan informasi publik. Di sini diharapkan walaupun kita Jawa Tengah, kami mempunyai karakter budaya yang berbeda-beda di kabupaten kota. Jenis kultur masyarakatnya juga berbeda. Di Jepara, di Surakarta, kemudian di Boyolali, sehingga pada saat Jawa Tengah atau provinsi akan melakukan intervensi itu, kemarin memang kalau pengalaman saya di Bapeda, itu kan banyak sekali yang mekanisme bottom up-nya dilakukan. Itu posisi provinsi punya kebijakan, tapi tidak semua kebijakan itu bisa utuh dijalankan di wilayah. Karena apa? Kami juga harus menyesuaikan dengan kultur dari masyarakat yang ada di Kota Surakarta, begitu pula di Jepara dan sebagainya. Kemudian membangun kepercayaan sehingga masyarakat itu tidak apatis. Sebenarnya ini pengalaman BPS sebenarnya, cuma kami adopt. BPS itu mencoba mempolakan bahwa masyarakat secara mandiri dan akuntabel melakukan proses yang namanya sensus penduduk ya saat ini. Tapi ternyata setelah dievaluasi di Kota Surakarta khususnya, sampai dengan detik akhir hanya 20% yang menginputkan secara aktif. Nah,
itu menurut kacamata BPS bahwa ada kultur budaya atau komunikasi dari BPS. BPS padahal enggak kurang-kurangnya dia sosialisasi media sosial, sampai wali kota aja juga turun ke lapangan mensosialisasikan, ayo ikut sensus penduduk secara aktif. Tapi tidak mudah ternyata merubah kultur masyarakat yang biasanya didatangi, diwawancarai, kemudian berubah menjadi mereka seharus secara independen, sadar diri, melakukan update data. Mungkin yang Bapak Ibu, padahal ini perkotaan Pak, apalagi yang kabupaten. Nah, ini yang perkotaan di mana internet aja mungkin tidak akan ada masalah. Nah, itu pun dari Kepala BPS melakukan proses itu. Jadi rasa kepercayaan dan masyarakat biasanya akan bertanya, imbas ke saya itu apa sih dengan saya melakukan ini semua? Makanya kita harus membangun kepercayaan dan rasa aman masyarakat terhadap layanan pemerintah dengan kepastian informasi dan layanan. Jadi mereka akan mendapatkan benefit apa? Jadi yang didapatkan benefit tidak bisa hanya kami dari ASN tapi juga masyarakat. Kemarin ada yang menambahkan dari kelompok lain yaitu standar layanan yang apa yang harus diberikan. Jadi harapannya standar layanannya itu juga memenuhi harapan atau ekspektasi dari masyarakat itu sendiri. Kemudian memberikan kemudahan layanan. Di sini contohnya jemput bola, teknologi informasi terintegrasi kabupaten, kota, provinsi dan lain sebagainya. Banyak model-model teknologi informasi yang ada. Mungkin mekanisme di kabupaten pun berbeda. Tidak bisa jemput bola misalkan daerah pucuk gunung gitu langsung jemput bolanya juga berbeda dengan karakter perkotaan. Kemudian pembatasan pelayanan tatap muka secara langsung ini memang untuk membatasi proses yang ada yang namanya korupsi. Karena kewenangan pun bisa menjadi sebuah korupsi. Kemudian pengelolaan pengaduan masyarakat untuk melakukan perbaikan kemarin yang sudah dicoba untuk disampaikan, diteaterkan oleh manajemen rumah sakit dan pasien. Nah, kemudian layanan dari petugas pertama kali itu untuk melayani sudah baik, tapi ternyata memang ada bahkan di dalam sebuah manajemen rumah sakit itu ada klaster yang tidak bisa diintervensi gitu loh. Nah, untuk itu kita juga tidak memungkiri, ya contoh aja banyak Pak. Ini kita nggak hanya bicara dokter, PGRI pun banyak sekali mereka mempunyai wadah, mereka berjuang bersama. Nah, harapannya kita juga bisa mendekatkan aturan-aturan main yang ada. Kemudian penyederhanaan birokrasi. Tuh tadi tahapan-tahapan yang memang siapa berwenang, mungkin sekarang sudah rezimnya ya kayaknya ditargetkan penyederhanaan. Harapannya yaitu tadi yang tanda tangan nggak sampai 5 meja atau 10 meja. Siapa yang berwenang itu yang lebih disederhanakan untuk proses percepatan. Kalau bisa 1 hari, kenapa harus 3 hari? Kemudian harmonisasi dan konsistensi regulasi pusat, provinsi, kabupaten, kota. Kenapa di sini kemarin harmonisasi? Harmonisasi itu harapannya antar peraturan. Jadi misalnya di perizinan itu ada aturan main perizinan, ada aturan main penataan ruang. Itu harmonisasinya harus ada. Kemudian konsistensinya mulai dari kabupaten kota sampai ke pusat, ngapunten. Mungkin batas wilayah antara daerah yang ada di RT RW sampai dengan ATR aja mungkin bisa beda. Nah, ATR dengan Mendagri juga bisa beda. Nah, itu kemarin terkait konsistensi. Jadi yang dikonsistensi tidak hanya daerah provinsi Pak, termasuk pusat di lintas kementerian. Jadi kadang kementerian A buat aturan
Menpan membuat aturan misalnya MPP, tapi Mendagri membuat aturannya sehingga kewenangan dari MPP itu bisa tidak ada, kemudian harus jadi satu ya. Saat ini yang lagi marak itu UP jadi satu ya Pak ya. Tapi ternyata cuma surat, undang-undangnya terkait retribusi belum dicabut. Nah itu hal-hal yang contoh untuk harmonisasi dan konsistensi. Kemudian memantapkan nilai budaya organisasi. Kemarin ada contoh, bahkan ASN saking menjiwainya bisa jadi provokator juga. Nah, berarti di sini ada masukan kemarin yaitu memantapkan nilai budaya organisasi. Jadi posisi saya di organisasi seperti apa, saya harus berperan apa di masyarakat. Lah itu yang harus dimantapkan. Mungkin demikian, terima kasih. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusinya sudah ditampilkan tadi. Ada tanggapan dulu mungkin dari Bapak Ibu sekalian. Pak Suraji. Oh, kelompoknya. Biasanya kritis. Nah, mungkin dikasih sendiri. Oke. Dari kelompok 1 dan 2 mungkin sudah tergambar. Mendorong partisipasinya sudah tergambar. Meskipun banyak kendala ya tadi disampaikan Bu Mila, seperti BPS misalnya. BPS upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat aktif mendaftarkan diri. Tapi kenyataannya juga berapa persen tadi Bu? 20%. Itu pun di Solo ya, yang relatif sebetulnya lingkungannya kecil, masyarakatnya juga sedikit. Kemudian ada juga strategi tadi mungkin ini yang baru dan bisa agak kontradiktif, pembatasan pelayanan tatap muka secara langsung, tapi ada kebutuhan meningkatkan partisipasi. Kira-kira bagaimana ini? Kalimat poin ke berapa itu? Pembatasan pelayanan tatap muka langsung, kaitannya dengan pelibatan aktif masyarakat, mendorong partisipasi. Kalau semakin pembatasan layanan tatap muka secara langsung itu dibatasi Pak, itu akan sedikit memaksa masyarakat. Sebenarnya memang reformasi birokrasi kita plan tidak boleh memaksa. Tapi untuk suatu perubahan, makanya itu tahapan. Sebenarnya dari atas ke bawah itu tahapan Pak. Nah, untuk posisi sebelum kami melakukan pembatasan itu kami harus membangun komunikasi dulu. Nah, semakin membatasi pelayanan tatap muka secara langsung, satu, posisinya masyarakat akan merasa bahwa meningkatkan awareness mereka bahwa mereka itu tidak perlu langsung ke sana, mereka sudah dapat terlayani. Nah itu, tapi sebelum mencapai ke situ, itu harus hal di atasnya sudah dilakukan dulu. Komunikasinya, membangun kepercayaannya. BPS itu sempat saya tanya juga, kenapa 20%? Ternyata target mereka itu tidak saat ini, tapi 2030 itu masyarakat sudah awareness terhadap data mereka sendiri. Jadi mereka 10 tahun untuk membangun kepercayaan dari masyarakat terhadap data itu. Dengan mereka melakukan aktif, kita nanti akan melakukan memberikan kemudahan integrasi kabupaten kota sampai dengan provinsi Jawa Tengah, layanan program pada saat mereka nggak awareness, masyarakat itu ya tadi ada yang lebay, benar kata Ibu. Semakin dimudahkan itu sebenarnya harusnya ada proses edukasi juga. Saya juga belajar ini dari NGO Pak, jujur saja. Di Bapeda itu kan biasa ya akademisi, NGO. Nah NGO itu juga melakukan, kami berkolaborasi dengan LSM, mereka tuh ke lapangan pada saat kami punya program. Kami memanjakan mereka, oke deh apa yang mereka mau kami turuti. Nah kemudian kami evaluasi barengnya tidak hanya bersama kami, juga masyarakat aktivis yang ada di wilayah, tokoh, kemudian NGO. Dan NGO itu merasa pada saat dinambobokan dengan segala hal, mereka ternyata
tidak sadar bahwa kita sebagai warga negara itu juga mempunyai kewajiban pada negara. Lah kewajiban pada negara itu hal yang bagaimana? Karena efisiensi itu tidak bisa hanya dibangun oleh kami aparatur atau birokrat. Karena yang kami layani semakin banyak maunya, semakin banyak dananya, Pak. Tapi kalau mereka merasa memiliki negara ini, yaitu tadi edukasi yang dilakukan, nah dengan pembatasan semakin dibatasi, ya memang sedikit memaksa ya Pak ya. Sedikit kan, kalau saya tidak bicara memaksa, kemarin saya dibilang sama kelompok kami, kita birokrat tidak boleh memaksa. Oke, kita tidak boleh memaksa, tapi kita boleh mengedukasi masyarakat dengan tata cara yang lebih baik. Kita kasih penjelasannya dengan membangun komunikasi dan kepercayaan dan rasa aman mereka. Mungkin itu Pak. Jadi ini seperti sebuah tahapan. Berkaitan dengan apa yang sudah Ibu ceritakan tadi, melibatkan NGO, kemudian akademisi dan ormas, itu kira-kira masuk di mana dari Ibu yang ceritakan tadi? Atas ya, membangun komunikasinya. Itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan monitoringnya. Oke, ada tambahan kelompok 3 atau yang lain? Pak Yuli mau nambahin? Ya, saya nggak nambahin, saya nanggapin saja. Undang-Undang 23 2014 pemerintah daerah ini memang menjadi satu satu kesempatan bagi daerah juga, tapi juga menimbulkan beberapa tantangan yang baru. Saya lebih suka memakai kalimat positif ya. Kesempatan, tantangan. Jadi kalau hambatan itu lebih negatif, tapi tantangan. Nah, oleh karena itu titik tekannya reformasi birokrasi itu ada di birokrasi masing-masing karena dia paham terhadap culture yang ada di wilayahnya masing-masing. Kalau tidak, maka pusat, ini kan ada keluasaan kita 23 2014 ini adalah daerah punya urusan-urusan wajib yang bisa ditentukan, itu kan maksudnya memberikan ruang itu. Dengan demikian apa yang tadi sampaikan Pak Raji, 8 area itu reformasi birokrasi ditajamkan ke RPJM atau visi misi itu. Gini ya jadinya. Nah, untuk itu karena pendekatan dalam undang-undang perencanaan pembangunan kita ada 5 pendekatan, kita ini kan masuk yang bottom up secara teknokratik dan birokratik. Ya, itu. Yang dari bawah boleh begitu. Teknokratik ada yang dari atas juga lewat Bappenas apa segala macam. Nah, kita gunakan ruang ini sebaik mungkin. Di sisi lain, karena kita aparatur negara, kita memberikan, melayani, mengayomi warga kita. Dan ada tujuan di area itu adalah partisipasi. Tadi penggunaannya kayak gitu. Nah, sehingga sosialisasi itu penting. Ketika ini dicanangkan, BPS misalkan membuat perencanaan 10 tahun. Ya enggak apa-apa, memang sekarang 20%. Saya saja untuk ngisi itu hampir terlambat. Ono survei, ono sensus, tapi harus ini. Nah, kan itu. Tapi sebenarnya itu juga ke depan memudahkan bagi warga negara untuk masuk dalam database-nya negara. Sebenarnya. Keuntungan di warga pasti begitu. Ini contoh. Grab, Gojek, atau toko online dulu wegah ya. Saya ini baru keranjingan toko online ternyata misalkan. Karena tak pikir-pikir ada benefitnya gitu. Saya nggak perlu ke mall, apalagi dengan situasi yang kayak gini. Ya. Saya bisa membeli dan membandingkan secara langsung gitu. Memang unsur rekreasinya kurang. Kalau di mall kan bisa cuci mata ya. Itu itu Pak. Nah, tapi ternyata ketika benefit bisa saya dapatkan di situ, maka orang akhirnya seusia saya yang 50 tahun ke atas ini, ya kan, teman-teman saya itu sekarang pada nunjukin enak ya saiki. Sampai pesen saya regone PTW ngates loh, masker gitu. Saya cuma itu misalkan. Jadi kalau ada benefit dan itu dijelaskan, kenapa para pembisnis bisa melakukan itu? Sementara kita ini lebih melayani dan kita juga untuk kita juga. Kalau disebut bahwa tatap muka menyebabkan virus korupsi terjadi,
Tapi sekaligus sekarang membuktikan era COVID ini juga agar tidak tertular secara kesehatan, misalkan gitu. Nah, partisipasinya teknologi digunakan sebaik mungkin. Maka alokasi sumber daya manusia di birokrasi itu juga. Bila perlu sekarang peningkatan kapasitas teman-teman adalah belajar sepenuhnya tentang teknologi itu dan bisa menggunakan. Membayangkan era kalau sekarang ada e-budgeting gitu ya, no papers gitu, no paper maksud saya. Besok mungkin no office, semuanya dari rumah dikerjakan seperti disampaikan oleh Mas Warsito. Gitu. Di Salatiga ada anak lulus SMA itu kerjanya ternyata masuk itu sampai di luar negeri. Kerja dengan para desainer di luar negeri, desain ini ya mesin. Dan dia menghasilkan sebagian besar. Ada itu jenengan bisa trace lagi itu. Dia bekerja dengan pabrikan otomotif dan pabrikan pesawat terbang. Dari rumah, karena dia mengotak-atik, Google, cari, otodidak ternyata belajarnya, mendesain, misalkan. Nah kalau ini kan benefit yang bisa kita dapatkan. Kalau kapasitas kita meningkat, pastilah benefit kita dapatkan seperti yang saya rasakan. Dari era telepon ke wartel, ke Telkom, dulu antri wartel sampai sekarang pakai ya, handphone gitu. Ketika diikuti, sekarang saya bisa mengirim misalkan, bertransaksi dan mengirim di mana saja saya berada. Apalagi mobilitas saya tinggi sekali. Misalkan itu. Atau ada benefitnya. Sekali lagi, perubahan-perubahan yang terjadi ini menjadi satu tantangan, bisa enggak kita memanfaatkan lebih cepat, ya, lebih tepat penggunaannya, dan bisa diasep juga oleh mitra kita. Jadi kalau disebut lebih individual, enggak juga, interaksi kita lewat teknologi ini sebenarnya lebih mendekatkan. Tapi memang ada tantangannya, yang dekat semakin jauh, yang jauh semakin dekat. Itu tantangannya. Nah makanya balik ke budaya kita, kalau budaya kita secara sosiologis adalah budaya komunal, dan itu membuat nyaman di kita, maka yang harus dibangun bagaimana membalance antara kebutuhan dan peningkatan teknologi yang digunakan dengan budaya kita misalkan. Ini ya, jadi nggak dikontradiktifkan sedemikian rupa. Itu tanggapan saya terhadap ini. Cukup ya? Oke, Bapak Ibu, terima kasih sekali partisipasinya diskusi hari ini. Dari saya cukup sekian, kalau ada kesalahan mohon maaf, nanti akan dilanjut Ibu Harriet, nanti mungkin akan lebih banyak pengalaman perencanaan ya, tadi belum muncul di kelompok 3, nanti akan ada pengalaman perencanaan di Jerman, sangat menarik, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti sampai selesai. Dari saya cukup sekian untuk memandu sesi pagi ini, terima kasih atas waktunya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.